Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Hunter with Escape? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan 2 episode terakhir ya. Kembali ke masa lalu, saat malam di mana Unso serta Sehun melarikan diri dari Jokyun, tapi mereka berdua kembali tertangkap oleh Jokyun. Dan Jokyun mendorong Unso sampai kepalanya terbentur batu. Namun Unso masih hidup. Lalu dalam perkelahian, Unso akhirnya mendorong Jokyun ke jurang. Setelah itu, Unso serta Sehun kembali menelusuri jalan di hutan itu. Namun karena cuaca dingin dan Unso udah terluka sebelumnya, akhirnya Unso pun kehilangan nyawanya. Di masa sekarang, para polisi mengadakan rapat darurat untuk membahas langkah selanjutnya. Kepala polisi tetap ngeke agar mereka memenjarakan Sehun dulu, selagi mencari Jokyun. Namun Junghyun tiba-tiba datang ke tempat rapat dan mengajukan argumen kuat untuk menentang orang yang salah. Intinya Junghyun pengennya menangkap si Jokyun. Hal ini langsung didukung oleh semua orang. Pada akhirnya, kepala polisi terpaksa menurutinya. Kemudian para polisi tiba-tiba mendapat kiriman dari Jokyun. Itu adalah seragam Sehun yang berlumuran cairan merah. Dengan segera, tim membawa seragam itu ke forensik. Sedangkan di forensik, Jungkyung mengetahui bahwa ia tidak akan menggantikan posisi si direktur forensik. Jungkyung jadi merasa hancur, karena selama ini dia selalu mengikuti apapun yang disuruh oleh si direktur forensik. Di rumah sakit, Junghyun bertanya kepada Sehun tentang seragam itu. Dan akhirnya Sehun mengatakan bahwa Jokyun sempat datang ke rumah sakit untuk menjemputnya. Sehun memohon untuk dibebaskan demi menyelamatkan Sehun atau setidaknya menemukan tubuhnya. Tetapi Junghyun menolak hal itu karena Junghyun nggak mau Sehun terluka. Kemudian tim Junghyun akhirnya mengetahui bahwa cairan merah di seragam adalah milik orang dewasa, yang berarti kemungkinan Sehun masih hidup. Tim Junghyun bergegas ke wilayah terakhir kali mereka menemukan truk Jokyun dan berharap dapat menangkap basah Jokyun. Sedangkan di rumah sakit, Sehun mendapatkan sebuah buket bunga dengan kartu yang mengarahkan Sehun ke suatu tempat. Tentu saja, itu pasti dari Jokyun. Setelah melihat kartu tersebut, Sehun nekat melarikan diri. Dia berhasil melewati para petugas polisi dan dengan gesit melarikan diri dari rumah sakit. Kembali kepada tim Junghyun, mereka akhirnya berhasil menemukan petunjuk setelah bertanya kepada pemilik toko serba yang kemarin malam Sehun datangi. Tim Junghyun langsung mendatangi rumah Jokyun dan menemukan wartawan kemarin malam yang telah dihabisi oleh Jokyun. Di tempat lain, Jokyun mendatangi pemilik perahu agar Jokyun dan Sehun bisa melarikan diri. Tapi pemilik perahu itu mengatakan kalau dia hanya memiliki satu tempat kosong aja. Karena nggak senang dengan hal ini, Jokyun langsung menghabisi si pemilik perahu tersebut. Di rumah sakit, Jinwoo memarahi para petugas karena mereka lalai mengawasi Sehun. Sampai Sehun bisa kabur begitu aja. Jinwoo juga segera mengabari Junghyun tentang kaburnya Sehun. Tapi berkat CCTV, tim polisi jadi tahu kemana arah tujuan Sehun pergi. Kemudian masih di sekitaran rumah Jokyun, tim Junghyun pun akhirnya berhasil menemukan truk putih milik Jokyun. Itu adalah bukti yang tak terbantahkan kalau Jokyun memang pelaku kasus berantai. Tapi masalahnya di truk itu nggak ada Sehun. Sementara itu, Sehun dan Jokyun akhirnya bertemu kembali. Sehun kembali menanyakan tentang keberadaan Sehun. Tapi Jokyun tidak mempedulikan hal itu. Dan malahan mengajak Sehun untuk naik kapal agar mereka dapat memulai awal yang baru bersama. Jokyun mengklaim kalau hanya dirinya yang mencintai Sehun dan dapat menerima Sehun apa adanya. Sedangkan para polisi mendapat laporan kalau Jokyun telah menghabisi pemilik kapal dan memesan 2 bangku penumpang untuk melarikan diri. Jinwoo meminta Junghyun serta timnya untuk dapat menemukan Sehun, lalu bergabung dengan Jinwoo. Sementara itu, kita melihat Sehun ternyata ada di dalam sebuah tong biru. Untung aja Sehun membawa jam tangan SOS pemberian Sehun. Karena mengingat perkataan Sehun, Sehun pun menekan tombol di jam tangan tersebut, sembari memohon seseorang menolongnya. Seketika itu juga notifikasi alarm dari jam tangan itu diterima oleh Junghyun. Dengan segera, Junghyun bergegas pergi ke lokasi di mana Sehun berada. Kembali ke Sehun, dia udah merasa lelah sama semua ini dan dengan putus asa, Sehun menegak obat keras, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada ayah gilanya itu. Tentu saja Jokyun sangat terpukul dengan tindakan Sehun yang seperti itu. Sedangkan Junghyun dan timnya akhirnya dapat menemukan Sehun yang sudah kedinginan di dalam tong biru itu. Untung aja Sehun masih hidup. Dia memberikan respon kepada Junghyun. Sementara Jokyun, dia langsung menggendong Sehun di punggungnya. Tapi ternyata Sehun hanya berpura-pura mati. Sehun langsung menyuntikkan obat di leher Jokyun dan membuat Jokyun tidak sadarkan diri. Pada saat Sehun hendak menghabisi Jokyun, polisi mendatangi mereka. Jinwoo menghentikan Sehun dengan memberitahunya kalau Junghyun sudah berhasil menemukan dan menyelamatkan Sehun. Mendengar itu, Sehun mengurungkan niatnya. Dia bahkan menyerahkan diri kepada Jinwoo. Di ruang interogasi, Junghyun bertanya kenapa Sehun lagi dan lagi bertindak sendiri seperti ini. Sehun hanya mengatakan kalau dia harus mengakhiri lingkaran setan ini dengan tangannya sendiri. Junghyun memberitahu Sehun
kalau Sehyun tidak akan dipenjara, karena Sehyun memang nggak pernah menghabisi siapapun. Tapi Sehyun tetap akan dituntut karena telah memasukkan laporan forensik. Dengan ini, Sehyun pun dibebaskan dari kantor polisi. Setelah itu, Sehyun mendatangi biarawati yang selama ini menjaganya di rumah sakit perawatan. Akhirnya, reuni di antara keduanya pun terjadi. Kita lalu dibawa ke beberapa hari kemudian, di mana Jung Hyun sekarang menjadi polisi lalu lintas. Lalu bersama dengan timnya, dia mengejar seorang pria dan lagi-lagi, pria itu adalah Hyung Jo. Aduh, gak ada obatnya deh ini orang satu ya. Jung Hyun segera membawa Hyung Jo ke departemen kriminal. Chang Jin sekarang adalah ketua tim departemen kriminal. Dia beserta timnya menyambut Jung Hyun dengan senang. Mereka menggodanya dan bercanda satu sama lain. Sedangkan Sehyun sekarang dia yang mengurus Seun. Membelikannya seragam karena Seun akan bersekolah. Gak beberapa lama kemudian, Jung Hyun mendatangi keduanya. Mereka bertiga tampak akrab satu sama lain. Pemandangan akhir yang begitu adem di hati setelah semua kegilaan yang terjadi. Sementara Jo Kyun udah jelas dia mendekam di penjara dengan hukuman seumur hidup. Akhirnya Jo Kyun merasakan penjara juga. Di akhir episode, Sehyun mengunjungi makam Unso dan menyapanya, mengatakan permintaan maaf karena selama ini tidak pernah mengunjunginya. Dan terakhir, Sehyun mengucapkan terima kasih. Drama ini berakhir di sini, sahabat nonton. Gimana sama endingnya? Belajar banget sih dari Sehyun. Meskipun kehidupannya pahit, tapi dia tetap membalas perbuatan baik biarawati itu dengan melakukan hal yang sama, yaitu menjaga Seun. Terima kasih udah nonton bareng teman nonton kamu ya, dan sampai jumpa di drama lainnya.